Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya eh, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kasus tentang kondisi binomial, ya, distribusi kok kejadian distribusi binomial. Oke. Nah, sebelum masuk pada distribusi binomial, ya, masuk pada pembahasan kasus distribusi binomial, saya akan tekankan lagi bahwa distribusi binomial itu adalah variabel acak, ya. Variabel acak nanti akan mengikuti distribusi binomial itu jika sebarannya itu yang pertama mengikuti kejadian seperti ini. Yang pertama adalah syaratnya adalah percobaan dilakukan n kali. Cobaan dilakukan n kali, ya. N kali percobaan atau sekian kali pengulangan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa peluang sukses akan menghasilkan dua kejadian, ya. Jadi setiap percobaan itu akan menghasilkan dua kejadian. Hasilnya itu adalah dua kejadian. Jadi hasilnya itu dua kejadian. Jadian. Jadi bisa sukses, sukses atau gagal. Gagal. Konteks sukses atau gagal bukan masalah sukses itu positif atau gagalnya itu negatif, ya, cuma notasi aja. Kemudian yang ketiga itu adalah setiap peluang sukses pada setiap peluang sukses, ya, peluang sukses pada setiap percobaan itu harus sama. Setiap percobaan itu sama. Cobaan itu sama. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bahwa hasil setiap percobaan itu harus saling bebas, ya. Bebas itu dia tidak saling mempengaruhi satu sama lain, ya. Oke. Kita lihat kasus gini. Pada saat ujian PAS matematika peminatan, seorang siswa kehabisan waktu dalam mengerjakan soal pilihan ganda dengan 5 pilihan, ya. Satu diantaranya adalah benar, gitu, dan masih terdapat 4 soal pilihan ganda yang belum dia jawab dan dibaca, ya, dibaca dan belum dia kerjakan, jadi blank aja gitu, ya. Nah, akhirnya dia harus menebak dari 4 soal itu. Nah, maka peluang bahwa dia hanya menjawab 3 benar dari 4 soal tersebut adalah seperti apa? Oke, jadi kasusnya sebenarnya dia menembak 4 soal gitu, ya. 4 soal, apakah peluangnya tiap soalnya itu benar atau enggak gitu, ya. Jadi pada kasus ini bahwa percobaan yang ia lakukan adalah 4 kali. 4 kali tembakan, ya, nembak soal itu 4 kali. Nah, peluang dia benar pada setiap soal itu adalah 1/5, ya. Berarti peluang dia gagal itu adalah berapa? 1-P atau sama dengan 4/5. Nah, kasus di sini adalah percobaan dilakukan n kali, benar 4, ya. Kemudian setiap percobaan itu dia milih A, kemungkinan kan sukses atau gagal gitu, ya. Maka ngikutin syarat yang kedua. Ya, syarat yang ketiga adalah peluang suksesnya itu setiap percobaan adalah sama. Berarti tetap, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu adalah peluangnya adalah 1/5. Karena syaratnya apa? Dia tidak membaca dan belum sempat membaca dan belum sempat mengerjakan, cuma langsung nembak. Jadi 1/5 dan 4/5 untuk peluang gagal. Nah, pertanyaannya adalah dari sini berapa peluang, ya, dia mendapatkan sukses, ya, hanya menjawab 3 jawaban yang benar. Berarti X-nya itu adalah sama dengan 3 gitu. Ini yang akan kita cari. Jadi menghitung peluang P X sama dengan 3. Jadi kita akan menghitung P X sama dengan 3, ya. Itu bisa kita hitung, ya. Jadi kita ingatkan lagi bahwa
fungsi peluang dari binomial ya adalah n kombinasi dari x p pangkat x dikalikan dengan 1 min p pangkat n min x ya, dimana x nya untuk 0, 1, 2 dan seterusnya sampai n gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan px nya sama dengan 2, berarti kita hitung 4 kombinasi x sama dengan 3, maaf, 4 kombinasi 3, 1/5 pangkat 3 dan 4/5 pangkat 1 ya. 1 dari mana? Atau saya tulis 4 kurang 3 ya, 4 kurang 3 n kurang x ya. 4 kombinasi 3 ya. Jadi kalau misalkan kombinasi selisihnya 4, 3 ya, selisihnya 1, langsung aja tulis n-nya. Atau kalian kalau misalkan boleh aja ditulis 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 4 min 3 faktorial, atau sama dengan 4 nanti ya, yang sebelah sini. Berarti 1/125 dikalikan dengan 4/5 ya. Atau 4 dikalikan dengan 1/125 dikalikan dengan 4/5. Berarti kita dapatkan 16/625. Nah, ini yang kita dapatkan untuk kasus kejadian yang mengikuti distribusi binomial. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.